네. 자, 침착하게 생각해봐요. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 5, Markyu. Mari kita review. Tim sebenarnya tak suka Wooju membuat perubahan acara secara tiba-tiba. Tapi Wooju meyakinkan jika antara Song Ki-baek dan Kim Jong-hoon ada sesuatu. Terlebih menurut Wooju, acara membutuhkan sesuatu yang baru dan segar seperti Song Ki-baek. Wooju lalu meminta Ki-baek untuk mengikuti acara realita perjodohan. Keduanya bahkan lagi-lagi mengganggu sang dokter hanya untuk membuat surat kesepakatan. Ki-baek melakukannya untuk mengumpulkan data-data tentang penyakitnya selagi saklarnya menyala. Dan akhirnya syuting pun dimulai. Semua memperkenalkan diri dengan menawan. Tapi Song Ki-baek yang saklarnya menyala lagi-lagi bicara blak-blakan. Katanya ia adalah pecatan pembawa berita. Dan sepanjang syuting, Wooju terlihat mengkhawatirkan Ki-baek. Bahkan saat diwawancara pribadi, Ki-baek bertingkah aneh dan canggung sekali. Karena Ki-baek membuatnya khawatir, Wooju pun memberikan saran-saran agar Ki-baek mendapatkan kepercayaan diri lagi. Syuting kembali dimulai. Ki-baek begitu siap untuk mewujudkan saran-saran dari Wooju. Kali ini adalah permainan pasangan. Ki-baek berpasangan dengan wanita bernama Choi Yu-yong. Ki-baek sangat kompetitif. Ia bersusah payah untuk menang. Namun saat berhadapan dengan Jong-hoon, sekilas terlihat jika saat SMA keduanya dulu pernah berkelahi. Dan akhirnya Ki-baek pun kalah dari permainan. Terlihat kekecewaan dari raut wajahnya. Selesai syuting, Ki-baek ternyata mencari Yu-yong. Ki-baek memberikan plaster padanya, dan keduanya pun berjanji untuk memilih satu sama lain di babak pertama. Ki-baek merasa senang karena sepertinya saran kedua tentang kesetiaan dia bisa mewujudkannya. Obrolan Ki-baek dan wanita itu terlihat oleh Wooju dan Jong-hoon, dan entah mengapa saat diwawancara pribadi, Jong-hoon mengatakan jika ia tertarik pada Choi Yu-yong juga, padahal sebelumnya ia terlihat dekat dengan wanita lain. Ki-baek mendengar percakapan beberapa pria yang membahas mengenai dirinya yang bisa tampil di acara ini. Dan dikira ia sudah menyuap Wooju dengan suatu pikiran kotor mereka. Kebetulan Wooju datang, Ki-baek pun meletakkan tangan Wooju di dadanya dan saklar pun mati. Ki-baek bisa bersikap seperti dirinya semula dan seolah berpura jika ia dan Wooju tak saling mengenal secara pribadi. Ibu Ki-baek menyuruh Eun-baek untuk mengirim yang katanya truk kopi ke lokasi syuting. Ki-baek merasa kegirangan, tapi ternyata minuman yang dibawa ibu kalah telak. Dengan truk makanan yang manajemen Jong-hoon bawa, Ki-baek merasakan rendah diri. Ia menutup kembali semua minuman itu, padahal ibu sudah begadang dan bolos kerja, hanya untuk membuat minuman itu. Beruntung beberapa kru datang dan mencicipi, dan ternyata rasanya sangat enak. Hingga minuman itu pun habis. Syuting malam kembali dimulai. Awalnya semua berjalan lancar, hingga salah satu peserta membuat Ki-baek bersin. Jadilah saklarnya aktif lagi. Ki-baek mulai blak-blakan, dan saat disuruh mengirim pesan anonim, Ki-baek sungguh tak tahan ingin menulis jika di gigi Yu-yong ada sisa makanan. Ia berjuang keras untuk tak menulis hal itu hingga akhirnya ia menulis sebuah pesan ambigu. Karena Ki-baek yang terus bersikap aneh, asisten Wooju pun berinisiatif memberikan saran-saran pada Ki-baek dan meminta Ki-baek menjadi penjahat untuk Jong-hoon karena Ki-baek terlihat membuat Jong-hoon terprovokasi. Ki-baek akhirnya menjadi tak bersemangat karena ia merasa telah diperalat. Sedangkan di tempat lain, Wooju sedang mengedit video syutingnya, namun entah mengapa senyumnya tak berhenti kala melihat Song Ki-baek. Esok harinya, syuting diadakan di sebuah gunung. Entah bagaimana, Eun-baek kini menjadi salah satu kru yang membantu. Ki-baek kembali berpasangan dengan Yu-yong. Dan entah mengapa, Ki-baek melewati jalur yang tak sama dengan pasangan lainnya, hingga sepertinya mereka sudah tersesat terlalu jauh. Malam hari pun tiba, tapi mereka masih tersesat. Hingga akhirnya Ki-baek pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Yu-yong segera memberitahukan hal ini kepada para kru, dan tanpa pikir panjang,
Woo bergegas mencari keberadaan Ki-baek, namun ia malah terkilir. Tapi Woo tetap mencari Ki-baek, dan untungnya Ki-baek baik-baik saja meskipun sedikit mengkagetkan dengan tampilan Ki-baek yang urakan. Woo merasakan sikap Ki-baek yang berubah. Akhirnya Ki-baek mengatakan jika ia memang terluka, karena merasa sudah diperalat oleh Woo untuk membuat Jonghyun terprovokasi di acara. Sebenarnya apa potensi yang Woo lihat di dalam Ki-baek hingga ia mengajaknya untuk syuting acara ini? Woo tak mengerti dengan ucapan Ki-baek, pasti ada kesalahpahaman. Ki-baek terus menanyakan apa potensi dirinya. Woo pun terdiam sejenak dan ia malah mengatakan jika hatinya berbunga-bunga. Dan episode 5 pun berakhir di situ.